Hai guys, selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi atau malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Maria Ginting. Saya berasal dari Desa Kutabulu, salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi di Sumatera Utara. Nah, di sini saya membuat vlog pertama saya, dimana saya kan ibu rumah tangga yang baru saja menikah, baru saja menikah dan memiliki usaha kecil-kecilan saja, kan? Karena usaha yang besar-besar belum terbikin atau belum bisa kita buat. Oke. Di sini saya hanya akan bercerita apa saja keseharian saya pada saat siang hari seperti ini, karena kebetulan hari ini saya dapat barang baru atas pesanan saya, yaitu charger. Ya, charger ini kiriman dari saya pesan langsung dari Jakarta, ya, melalui akun salah satu akun belanja, ya. Jadi barangnya udah datang, kita bungkus-bungkus karena siang ini kerjaan saya hanya ini. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya saya akan bercerita tentang saya dulu, ya, kenapa saya ada di sini dan kenapa saya menikah dan bertempat tinggal di sini. Sebetulnya ini adalah kampung bukan kampung sih sebetulnya, cuman mertua saya menetap di sini, dia tinggal bersebelahan dengan saya. Dan kebetulan kami juga karena baru berumah tangga, jadi rumah kita masih ngontrak, ya, toko kita masih ngontrak, jadi kita tidur di toko, usaha di toko, dan masih merintis. Mudah-mudahan saya mohon doanya, ya, dari teman-teman sekalian, dapat bisa mendapatkan rezeki yang lebih supaya bisa memiliki impian, yaitu rumah idaman. Oke, nggak usah mulu-mulu, nggak usah yang besar-besar juga, ya, paling nggak ada kamar mandi, ada ruang tamu, ya, sama impian semua orang kan memiliki rumah, ya. Nah, jadi saya akan bercerita tentang diri saya. Saya sebetulnya adalah dulu saya sempat bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Sumatera Utara juga, kan? Saya kerja itu setahun saya kerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Sumatera Utara. Jadi ketika saya bekerja itu saya memiliki gaji yang, ya, bisa dibilang lumayan lah kalau untuk pribadi, ya, karena kan kalau pribadi itu kalau pribadi itu uangnya masih cukup, karena gaji saya pada saat itu 2.200.000 sekian. Jadi uang rumahnya itu cukup, uang rumah itu 1 bulan cukup, yaitu 350, uang air 50.000, uang listrik sebulan itu sekitar 60.000. Jadi
saya masak sendiri. Jadi beras saya beli, ya, sayuran saya beli, minyak makan segala macam peralatan dapur saya beli. Jadi kalau bisa ditotalkan, dihitung-hitung, itu dalam 1 bulan itu sudah termasuk beli baju ya. Pada saat bekerja, itu sudah bisa beli baju ya, walaupun nggak terlalu banyak bajunya, hanya paling 2 pasang, itu pun harganya ya 120, 120, 150 begitu. Paling saya belanja baju seperti itu ya. Dan sisanya mau dia sebulan itu sisa 500.000 sisa. Jadi 500.000 sisa itu per bulannya, sampai bisa gajian berikutnya sudah ada uang sisa. Atau mau terkadang agak telat ya, biasa gitu dalam satu manajemen perusahaan, terkadang bisa telat pembayaran, kadang mau bisa telat pembayaran gaji karyawannya, bisa telat 2 atau 3 hari. Jadi uang yang berlebih itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya sudah gajian tapi belum, gitu ya. Nah, singkat cerita, saya kerja setahun dan saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Karena karena saya dan suami saya memutuskan untuk menikah ya. Bukan di situ berhenti bekerja langsung menikah, tidak, tapi saya dalam prosesnya itu memang sudah berencana untuk berhenti ya, sebelum libur anak sekolah. Jadi saya berhenti dan setelah saya berhenti itu di awal semester ya, semester 7 bulan 7 semalam saya sudah berhenti. Saya WA langsung kepala sekolah saya ya. Jadi saya berhenti, dan setelah mengundurkan diri saya berencana untuk menikah dengan suami saya. Jadi setelah menikah itu, menjelang pernikahan itu bulan 7 saya mengundurkan diri. Baru bulan ini bulan berapa ini? Bulan 8 semalam baru saya menikah. Saya resmi diberkati di salah satu gereja yang ada di Tanah Karo di Tiga Binanga. Itu pada tanggal 20 bulan 8 semalam ya, tanggal 20 bulan 8 semalam. Saya sendiri yang memilih tanggalnya karena masih banyak ya proses yang harus kita lewati, banyak yang harus dipersiapkan. Nah, singkat cerita, saya sudah menikah, saya sudah memperkatakan, kita memiliki usaha kecil-kecilan ya, walaupun masih kecil tapi ya puji Tuhan lah, masih bisa makan ikan dencis, masih bisa makan ayam kan, masih bisa makan yang enak-enak. Oke, yang panggang itu dia. Jadi walaupun ya, kalau bisa kita bedakan enaknya yang dulu bekerja sama sekarang berumah tangga, ya dulu kalau masih belum married bekerja itu menyenangkan, yaitu pada saat gajian kita masih bisa beli baju baru, masih bebas kesana kemari ya kan.
kita hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan perut kita sendiri. Tapi setelah menikah seperti ini, happy juga, senang juga, karena sudah ada teman bobo, ya kan, sudah ada teman bobo. Jadi suami saya memutuskan untuk saya yang meneruskan usaha ini sementara dia pergi ke ladang. Itu dia ya. Jadi penghasilannya dari toko ini sih nggak terlalu besar ya, seperti pulsa misalnya. Kalau kita setelahnya jual pulsa kan penghasilannya hanya yang kita harapkan per orang isi pulsa itu adalah 1.000 ke 2.000 rupiah. Jadi kita kumpulkan itu satu persatu, ya puji Tuhan lah masih serba cukup, karena belum ada momongan kan. Dan barang-barang kita juga kayak tempat tidur itu masih kita kredit, gas, kompor gas, dan juga magic foam tempat masak nasi itu juga masih kita kredit gitu. Jadi jadi semuanya masih memang merintis dari bawah gitu. Jadi ya syukurin aja, bersyukuri aja apa yang ada, berusaha, berdoa gitu. Saya yakin Tuhan pasti kasih Tuhan pasti kasih rezeki, tidak akan salah memberikan rezeki kepada orang lain. Jadi kita tetap ikhtiar, tetap bersabar, tetap berdoa, berusaha, dan jangan lupa untuk meminta gitu. Karena kalau di agama kami itu diajarkan kalau minta Tuhan pasti akan kasih, mintalah maka akan diberi. Jadi saya percaya tentang hal itu, makanya saya berusaha sebisa saya, semampu saya. Toh ini juga bukan pekerjaan yang berat juga, itu dia ya. Kebetulan suami saya juga tidak ada di sini, dia lagi ada di ladang ya. Jadi saya ngeploknya sendiri, nyusun barangnya sendiri, itu dia. Penghasilannya sih nggak terlalu, kalau ke ladang itu tidak langsung blek ada uangnya ya, itu ada proses panjang, makan waktu berbulan-bulan. Tapi ya nggak apa-apa lah, syukurin aja. Yang penting berkecukupan, ya kan lebih baik itu sedikit tapi berkecukupan dan keluarganya adem ayem ketimbang berlebihan, semua ada tapi rasanya tidak damai. Itu dia ya. Itu sedikit tentang saya, sedikit tentang pekerjaan saya, aktivitas saya, dan saya mau menunjukkan toko saya ya. Saya mau menunjukkan keliling toko saya, siapa tahu teman-teman mau membutuhkan sesuatu atau bertanya tentang apapun itu boleh ya. Atau begini, karena saya berencana dalam waktu dekat ini pun saya belum tahu kapan gitu, karena saya masih butuh saya masih butuh sedikit dana untuk membeli styling lagi, karena saya bercita-cita membuka usaha kecil-kecilan lagi di depan, yaitu membuka sarapan pagi atau membuka gorengan, itu dia. Jadi saya masih membutuhkan dana ya, sedikit dana untuk membeli semua peralatan masak saya. Hanya saja masih terkendala dengan uang masih terkendala dengan uang ya, karena saya dan suami saya juga mengumpulkannya itu pelan-pelan sekali, irit-irit sekali. Jadi ya syukuri aja dulu. Saya yakin
pasti nanti ada jalan keluarnya. Jadi apa namanya, saya juga berharap sih mudah-mudahan kedepannya saya bisa mendapatkan rezeki yang lebih supaya bisa membangun usaha saya yang baru, yaitu membuat sarapan pagi atau goreng-gorengan pada sore hari, supaya uang tabungan kami bisa bertambah. Itu dia ya. Teman-teman sekalian juga boleh memberikan saran kepada saya tentang jualan apa yang jualan apa yang enak, murah ya, enak, murah, tapi menghasilkannya lumayan banyak. Oke. Saya berharap teman-teman sekalian bisa memberikan saran kepada saya. Oke. Nah, saya akan menunjukkan toko saya ya, apa aja sih yang saya jual. Oke, kita coba keliling. Nah, itu dia. Jadi kami kalau tidur itu di sini. Kami tidur di sini ya, kami tidur di sini. Styling yang ini ya, styling yang ini nih kami geser ke balik pintu, dan pintu itu kan nanti ditutup. Nah, tempat tidurnya hanya selebar pintu itu ya, tempat tidur hanya selebar pintu itu, dan kami 2 orang tidur di situ, saya dan suami saya ya. Kadang kadang agak sempit ya, cuman ya syukurin aja, nggak apa-apa, namanya juga belum punya momongan. Jadi kalau baru menikah masih adem-adem ya, masih adem ayem. Nah, styling ini kita geser. Nah, raknya ini juga kita bikin sendiri ya, rak ini kita bikin sendiri supaya bisa menyangkutkan barang-barang apapun yang kita jual ya, aksesoris HP, anti gores dan lain sebagainya. Oke. Nah, di rumah yang segini juga kita memiliki dapur ya. Jadi dapur kita itu ini dia ya, lemari ya, ini lemari, terus ada tempat tidur, ada selimut, ada bantal, kacanya di sini, rak piringnya ini. Jadi kita tuh masih mau merintis guys ya, kita masih merintis semuanya. Magicom, kompor gas ya, Magicom, kompor gas, semuanya ada di sini. Jadi ini terkira berapa ini ya, 3 kali 5 atau berapa sih, aku lupa bangunannya ya. Sengaja di sini juga saya sudah beli kulkas ya, sengaja kulkas ini juga masih kredit ya. Ini kreditnya 50.000 per minggu, puji Tuhan banget, karena longgar ya, kalau seminggu kan bisa dapat 50.000. Jadi kulkasnya juga masih kredit ya. Semua anduk tikar, selimut, semua ada di sini ya. Nggak apa-apa, disyukurin aja ya. Yang penting tidur nyaman ya, ada selimut ya kan, TV-nya nggak ada. Cukup nonton di di YouTube aja ya kan, kalau menonton. Jadi aku rasa sekian yang kita lakukan gitu. Kalau jualan nanti itu maunya di luar sini, karena ini kan ini kan jalan lintas. Jadi kalau kita bikin makanan sore hari, goreng-gorengan, mudah-mudahan nanti laku. Biasanya sih laku karena posisinya pas. Tapi uang kita yang belum ada, kita masih menabung, kita masih merintis karena stylingnya yang belum ada.
styling belum ada, peralatannya juga masih kurang ya, jadi memang dicicil sedikit itu dia. Nah, saya rasa itu dia pekerjaan saya, bukan membangun sih, di rumah aja seperti ini jualan ya. Ya kalian doakanlah mudah-mudahan saya dan suami saya dapat rezeki lebih ya, bisa membangun usaha saya dulu ya, membangun usaha dulu baru bisa nabung, bisa punya rumah sendiri ya, paling enggak ngontrak dulu, jangan hanya di toko aja tidur, punya kontrakan baru lagi ya, bisa ngontrak kembali. Oke. Kipasnya juga mini. Di sini juga panas loh teman-teman, cuman kipasnya segini aja, tapi nggak apa-apa ya, lumayan timbang nggak ada. Toh juga bisa merasakan kipas. Apa-apa lah kan. Jadi aku rasa itu aja kali teman-teman ya, sekilas tentang saya. Kalau teman-teman sekalian ada yang mau menyarankan saya membuka usaha apa, jualan apa, boleh komen ya, boleh di komen, boleh dikasih saran supaya usaha yang saya impikan ini dapat terbang. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Doakan ya.